Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis makanan ringan adalah salah satu bisnis yang menjanjikan di masa pandemi. Pasalnya banyak sekali masyarakat yang lebih menyukai makanan cepat saji dengan rasa yang enak dan harga yang relatif murah. Untuk memenuhi permintaan masyarakat tersebut harus diciptakan kegiatan yang sifatnya kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi sehingga dapat menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk yang kita tawarkan. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Satsi Apriuna Nuraini dari Kamar 4F Mabna Aisyah dengan Wali Kamar Ukhti Fitri Nurul Falah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya yang diberi nama Cimola Ziprek. Langsung saja saya akan jelaskan yang pertama latar belakang. Dewasa ini, makanan ringan menjadi salah satu makanan yang paling diminati oleh semua kalangan. Makanan ringan adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan makanan utama, atau makan pagi, makan siang, dan makan malam. Makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh, sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya, atau lebih sering kita dengar dengan pengganjal perut. Perkuliahan yang padat seringkali membuat mahasiswa tidak sempat untuk makan siang. Hal inilah yang mendasari saya untuk menjual makanan ringan. Selain padatnya waktu mahasiswa, harga yang murah juga menjadi latar belakang mahasiswa lebih suka untuk mengkonsumsi makanan ringan. Saya memilih bisnis ini karena saya melihat aspek di bidang kuliner memiliki peluang yang sangat menjanjikan. Saya merasa bisnis ini tidak akan pernah habis karena sesuai dengan kantong mahasiswa dan anak sekolah. Tujuan produksi adalah untuk mendapat keuntungan dari produk, membuat produk makanan yang inovatif dan disukai oleh seluruh kalangan masyarakat, meningkatkan eksistensi makanan. Yang kedua, jenis dan nama produk yang akan dipasarkan. Jenis produk yang akan saya pasarkan adalah makanan, dan makanan yang akan saya produksi adalah Cimola Ziprek, yaitu inovasi dari cimol. Cimola Ziprek sendiri berasal dari kata cimo yang bermakna cimol, dan laziprek yaitu gabungan dari lazis dan prek. Lazis atau dalam bahasa Arab berarti lezat, dan prek diambil dari kata geprek yang karena bumbu yang dipakai adalah sambal geprek. Jadi makna dari nama produk tersebut secara keseluruhan dapat berarti cimol geprek yang lezat. Yang ketiga, deskripsi produk. Cimol ziprek terbuat dari tepung tapioka dan sedikit terigu yang nantinya diberi bumbu sambal geprek racikan khas sendiri yang terbuat dari bawang putih, cabai, dan penyedap rasa lainnya yang tentunya cocok di lidah semua orang, khususnya pencinta pedas. Bagi yang tidak menyukai makanan pedas pun, saya mempunyai rasa original. Tingkat kepedasannya juga bervariasi, mulai dari original, sedang, dan ekstra pedas. Yang keempat, keunggulan dan keunikan produk. Yang pertama, keunggulan. Cita rasa yang membuat cimol ini berbeda dengan yang lain adalah ketika kebanyakan cimol dijual dengan bumbu kering, saya memilih menjual dengan bumbu basah, yaitu sambal geprek racikan sendiri yang memiliki kekentalan bumbu dan ciri khas diberi sedikit minyak panas di akhir. Perbedaan ini yang nantinya menjadi daya tarik pembeli untuk mencoba produk saya. Keunggulan kompetitif produk saya adalah kualitasnya yang terjamin, tidak menggunakan pengawet, dan minyak goreng yang digunakan untuk satu kali goreng. Keunikan terdapat pada namanya yang unik sehingga dapat menarik perhatian, juga rasanya yang berbeda dari cimol yang biasa dijual, sehingga pembeli penasaran kemudian akhirnya mencoba produk tersebut. Biasanya kan sambal geprek disajikan dengan ayam, kali ini saya mencoba mengkreasikannya dengan cimol. Yang kelima, perencanaan pemasaran bisnis. Dalam berbagai jenis usaha apapun, baik jasa, dagang maupun industri, kegiatan pemasaran adalah hal yang harus dipersiapkan sebaik mungkin karena tingkat kepentingannya yang sangat tinggi. Dan pemasaran sendiri berarti suatu sistem keseluruhan kegiatan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dalam menganalisa pasar, saya memperhatikan faktor-faktor seperti kelompok usia, pendapatan,
gaya hidup yang sangat berkorelasi dengan pola pembelian. Namun saya yakin produk saya dapat dibeli oleh semua kalangan karena saya menetapkan harga yang relatif murah dan rasa yang dapat diterima oleh lidah setiap orang yang merasakannya. Yang keempat, strategi pemasaran produk. Yang pertama, produk namanya atau brandnya Cimola Ziprek dengan quality atau kualitas tanpa pengawet dan packing atau kemasan saya akan memakai plastic standing pouch. Yang selanjutnya adalah price atau penetapan harga. Saya menjual produk dengan harga 8.000 per bungkus. Selanjutnya adalah place atau distribusi. Place merupakan kegiatan bisnis untuk membuat produk atau jasa yang ditawarkan lebih mudah terjangkau oleh konsumen dan dapat tersedia pada sasaran pasar yang tepat. Cimola Ziprek ini akan saya pasarkan di Jalan AH Nasution nomor 105A Cibiru, Bandung, dekat kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Promotion atau promosi saya lakukan adalah personal selling atau pemasaran awal produk dengan melalui mulut ke mulut, menggunakan media online atau memasarkan produk melalui jaringan internet pada sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan dilakukan potongan harga pada acara-acara tertentu. Yang ketujuh adalah perencanaan keuangan. Yang pertama, kebutuhan modal. Modal awal yang dibutuhkan pada produksi ini adalah 13.650.000. Sumber dan penggunaan modal. Sumber pendanaan yaitu dari modal sendiri dan penggunaan modal digunakan untuk renovasi tempat usaha, pembelian gerobak, meja, dan kursi plastik, perlengkapan memasak, peralatan makanan, biaya bahan baku awal, sewa tempat, bayar listrik dan air per bulan. Selanjutnya, perencanaan sumber pembiayaan. Dengan keterangan 1 hari membuat 50 bungkus produk. Waktu penjualan dalam 1 bulan atau 30 hari dan masa manfaat alat selama 3 tahun. Laba yang diharapkan adalah 80%. Investasi awal. Renovasi tempat usaha dengan harga 1.500.000, pembelian gerobak 2 juta, meja dan kursi plastik 1 juta, perlengkapan masak 1.800.000, peralatan makan 900.000 dan biaya bahan baku awal 5 juta, sewa tempat, bayar listrik dan air per bulan adalah 1.650.000 dan totalnya menjadi 13.650.000. Penentuan harga jual. Yang pertama, kita harus mengetahui biaya tetap per bulan terlebih dahulu. Biaya tetap dapat diperoleh dari renovasi tempat usaha 1 juta, renovasi usaha 1.500.000, pembelian gerobak 2 juta, meja dan kursi plastik 1 juta, perlengkapan memasak 1.800.000, peralatan makan 900.000, dan jumlahnya 7.200.000 rupiah. Biaya tetap per bulan adalah 7.200.000 dibagi 36 karena dalam 3 tahun ada 36 bulan. Jadi totalnya 200.000. Selanjutnya biaya operasional per bulan. Dengan jumlah 6.650.000. Yang selanjutnya biaya produksi per bulan. Biaya produksi per bulan diperoleh dari biaya tetap per bulan ditambah biaya operasional per bulan. Yaitu 200.000 ditambah 6.650.000. Hasilnya 6.850.000. Harga pokok per bungkus dapat diperoleh dari biaya produksi dibagi jumlah produksi, yaitu 6.850.000 dibagi 50 kali 30 karena per 1 bulan jadi 50 dikali 30. Totalnya 4.433. Harga jual adalah harga pokok ditambah laba dikali harga pokok. 4.433 ditambah 80% dikali 4.433. Hasilnya 7.979, namun dibulatkan menjadi 8.000. Penentuan laba dan rugi. Pendapatan per bulan apabila harga jual 8.000.
Harga jual dikali jumlah produksi. 8.000 dikali 1.500 menjadi 12 juta rupiah. Keuntungan per bulan dapat diperoleh dari pendapatan per bulan dikurangi biaya produksi per bulan, yaitu 12 juta dikurangi 6.850.000, hasilnya 5.150.000. Yang selanjutnya analisis risiko bisnis. Saya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan produk cimol Ziplock ini adalah bumbu racikan sendiri yang membedakannya dengan cimol lain, juga rasa yang lezat dan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan, tidak dapat tahan lama karena tidak mengandung pengawet dan produknya mudah ditiru. Selanjutnya opportunity atau peluang, tempat yang strategis dan budaya masyarakat yang konsumtif. Dan selanjutnya adalah threat atau ancaman. Harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga yang mungkin dapat mengurangi pembeli dan adanya pesaing yang menjual produk yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.